Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, hari ini ada yang belum sarapan? Belum mandi. Ya. Kok sarapan kenapa? Ini Pak, tadi kemudian kesiangan sih Pak. Waduh, kok bisa kesiangan? Soal subuh nggak kamu? Aduh. Ya, kayak gitu Pak. Oke, udah, ayo kali jangan gitu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan. Oke. Untuk itu, siapa di sini ketua kelasnya? Oke, silakan pimpin doa. Oke, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu teman-teman. Nah, berdoa mulai. Ibu, terima kasih Pak Guru. Oke, baik. Kemudian karena ini masih pagi ya, biar kita semangat, kayaknya baiknya kalau kita nyanyi Indonesia di sini. Oke, saya minta salah satu teman-teman ke depan untuk memimpin juri dirjen, nanti yang lain silakan berdiri. Oke, apa? Silakan Pak. Oke, yang lain silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Hiduplah Indonesia. Oke Pak, izin ya Pak. Iya, kenapa tadi telat? Pak. Kenapa? Jadi belum orang. Bangun jam berapa emang kamu? Saya sudah tidur. Oh, sudah. Oke, sudah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Tapi sebelum itu, kayaknya kita belum presensi. Oke, hari ini ada yang nggak datang? Selain tadi, Firman yang telat? Lengkap Pak. Oke. Lapar. Belum sarapan juga? Belum Pak. Belum. Mau sarapan? Dibeliin. Oh, enggak, nanti loh. Habis ini ya, seperti mata pelajaran ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam ruang lingkup Pancasila. Pada pertemuan lalu kita sudah belajar mengenai dasar-dasar dari hak asasi manusia dan juga hak warga negara. Ada yang masih ingat nggak? Apa sih itu hak asasi manusia? Yang mau coba jawab? Pak. Oke, silakan. Mungkin ini sih Pak, lebih ke hak manusia itu adalah hak yang ada sejak lahir. Ya, benar Pak. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu lahir di dunia. Jadi itu memang sebenarnya sejarahnya panjang ya. Jadi dari apa namanya dulu Bill of Rights dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar terkait dengan hak warga negara dan juga apa yang membedakan hak asasi manusia dan juga hak warga negara.
Dan saya rasa teman-teman juga sudah paham betul gitu ya terkait dengan perbedaan itu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini gitu. Tentu kita belajar tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam rangka Pancasila itu tujuannya pertama untuk membentuk kita supaya kita lebih humanis, kita lebih sosial, lebih punya jiwa sosial yang tinggi pada masyarakat. Karena mungkin teman-teman tahu sekarang banyak banget kasus-kasusnya ya, terutama yang melanggar hak asasi manusia. Misalkan kalau Jogja itu ada kasus yang geng-geng anak muda ya, misalnya kayak Kelitih gitu, ya geng dan lain sebagainya. Terus juga banyak banget kejahatan sosial yang sering kita lihat di Jogja saat ini. Nah, dari teman-teman semua nih, kan waktu lalu itu ada kasus yang kayaknya wah banget lah di Indonesia, yaitu kasus Ferdy Sambo. Ada yang mau coba jelas nggak tentang kasus Ferdy Sambo terhadap hak asasi manusia itu pelanggarannya di mana dan kenapa kok dia bisa dapat hukuman mati? Gitu. Ada yang mau coba jelas? Mungkin Firman? Jangan dulu aja Pak. Tahu sebenarnya? Sambil Pak, angkat tangan nggak terlihat. Oke, tadi Pas. Itu kasus Ferdy Sambo itu kan hak asasi manusia yang dilanggar itu kan pembunuhan kan. Ferdy Sambo itu kan juga didakwa juga kan karena pembunuhan berencana juga yang masuk dalam pasal 340 atau 338. Itu ya itu dilanggar karena itu hak hidupnya Joshua itu kan dilanggar. ya, benar banget Sandi, sobat Sandi. Jadi benar apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena menghilangkan hak hidup orang lain. Hari ini kita akan belajar terkait dengan pelanggaran itu. Kira-kira apa aja sih? Indonesia terutama dalam hal itu Pancasila. Materi itu. Oke, penutupan ya. Firman gak apa-apa, sakit. Coba biar Lima. Kalau mau minum nih, Bapak ada minum. Oh, Nah, Pak. Itu yang apa? waduh. Kayaknya sekarang mulai zaman COVID lagi, hati-hati ya. Coba teman-teman, karena sekarang lagi musim pancaroba, jadi Bapak harap teman-teman jaga kesehatan ya. Karena jagalah kesehatan. Kamu boleh abaikan chatku, tapi jangan abaikan kesehatan. Oke, mungkin tadi itu adalah materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Bapak harap dengan materi ini kita semua, kalian dan Bapak, saling mengevaluasi apakah dari kita itu sudah mengaplikasikan hak asasi manusia sepenuhnya, atau ternyata kita juga salah satu bagian dari orang yang melanggar hak asasi manusia. Nah, kemudian juga harapannya kita jadi semakin aware terhadap lingkungan kita, terhadap tetangga kita, terhadap orang-orang yang di jalanan lagi butuh bantuan, tapi kita mampu. Oke, sebenarnya nanti kita akan ada ini ya, kuis ya. Cuma karena waktunya tinggal sedikit lagi, saya kira untuk kuis nanti akan dikirimkan di Google Classroom. Nanti silakan dicek. Untuk waktu pengumpulan nanti terakhir jam 23.59 ya. Nanti silakan dicek. Terus oke, sebelum kita selesaikan, kayaknya akan lebih baik kalau kita ambil titik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, dari teman-teman ada yang mau coba untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke. Oke. Ini untuk tangan Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Mungkin masih pada malu-malu ya, Bapak. Oke, jadi pada intinya pelanggaran hak asasi manusia itu benar terjadi banyak di Indonesia dari zaman prakemerdekaan hingga sekarang. Bahkan mungkin kalau teman-teman ingat kasus seperti 98, terus kasus tahun 65 itu kan juga salah satu bagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang sampai sekarang juga masih belum jelas. Nah, jangan sampai
kita sebagai generasi masa depan kalian nih yang masih muda, kalian menjadi generasi masa depan, jangan sampai juga jadi bagian di antaranya. Tuh. Dan Bapak harap juga nantinya kalian malah bisa jadi agent of change, orang-orang yang bisa jadi salah satu untuk yang mendobrak dan juga memperbaiki hak asasi manusia sekarang ini. Oke. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, karena tadi kita mulai dengan doa, maka kita juga akhiri dengan doa. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran dan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa tidak dibatasi. Oke, demikian kesekian tanpa terkasih, cukup sekian dan terima kasih. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana tadi di mata pelajaran sebelumnya? Kalian belajar apa? Matematika Pak. Matematika. Oh, Iya. Belajar apa tuh matematika? Ngitung Pak. Benar gitu, nggak salah. Halo Pak. Contoh jadinya akuntansi. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, prakteknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Mbak Oka, boleh silakan ini enggak? Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu untuk agama dan kepercayaan yang berdoa mulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke. Baik, terima kasih Okta. Oke. Hari ini ada yang hadir? Ada Pak. Siapa tuh? Ayo, Kenapa nggak hadir? mungkin Ada keterangan atau kesorean bangunnya? Kenapa nggak ada kan bagus sekali? Gitu. Nggak ada Pak. Kayaknya udah minggu ketiga kayaknya ya, dia yang udah nggak berangkat ya? Ya Pak. Mengawas Pak. Taruh dulu Pak. Ya, nanti akan saya sampaikan ke BK ya. Ya, sidang Pak, sidang. Selain itu ada lagi selain Pak? Ya Pak. Oke. Baik. Kalau gitu kemarin pada pertemuan lalu ada yang masih ingat kita belajar apa? Udah lupa Pak. Oh ini yang aku lupa Pak. Nggak tahu tadi. Oke, pada pertemuan lalu kita belajar tentang sebuah organisasi yang berdiri pada tahun 1908. Di Utomo. Setting Nova. Ada yang tahu organisasi apa itu? Di Utomo. Budi Utomo benar. Budi Utomo. Budi. Ada yang masuk organisasi Pak? Budi Utomo itu organisasi apa dan kenapa didirikan? Oke, yang mau coba? Jadi perdagangan. Coba Siska dulu. Budi Utama itu sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Salah Pak. Kenapa salah? Kalau menurut saya itu organisasi pergerakan pemuda Bapak. Pergerakan pemuda. Oke. Enggak ada. Selain itu, Tuan, ada yang mau berpendapat lagi? Itu nanti yang mengambil itu. Mungkin Sandi? Lanjut Pak. Ya, menurut kamu organisasi Budi Utomo itu apa? Organisasi apa? Tentang perjuangan Oke, perjuangan. Pergerakan pemuda perjuangan. dan PDI. Waduh. Ya, benar banget. Tadi Siska
perlu ini ada sedikit ya. Jadi organisasi utama itu diciptakan memang dalam ruang lingkup akademis karena waktu itu di sekolah Sofia pada tahun 1908 itu isinya orang-orang Indonesia yang belajar di kedokteran Sofia. Sekarang jadi kedokteran UI. Oh. Kamu nggak kuliah di UI? PKT-nya dia di UNY. Oh, gitu. Kebetulan ini ya? Iya. Saya mau yang UKT mahal, Pak. Waduh. Adanya di UNY. Oh, ya. Sombong amat. Udah jauh banget sih. Mikirin mau kuliah. Masa depan, Pak. Oh, benar. Sungi, Kak, Pak. Oke, ya tahun 1908 itu jadi awal mula atau jadi masa perintis lah Indonesia itu memulai perjuangan dari golongan pemuda terutama di golongan akademis. Nah, muncullah Budi Utomo tahun 1908 terus muncul lagi organisasi-organisasi lain misalkan ada TIKA. Ada yang tahu TIKA? TK, Taman Kependidikan. Sabar Mbak Siska. Trikor. Oh, Trikor. Selanjutnya juga ada. Ada nggak sih harusnya? Oh maaf. Terus selanjutnya adalah yang lain misalkan ada Sumatera, Java dan yang lain. Terus Trikor Dharma itu juga awal dari adanya Jong Java. Sama kiri deh. Gak ada kebetulan. Kebetulan Lampung waktu itu masih ini ya masih agak primitif. Oke. Nah terus mana? Ya. Kronologis aja ya Pak, dari sekretaris ya Bapak. Waduh. Oke. Jadi Trikor Dharma itu merupakan salah satunya juga jadi embrio dari adanya Jong Java. Selain apa namanya Sumatera Lengkop, ada Jong Java, ada Kalabes dan lain-lain. Banyak lah. Coba kalian silakan buka buku paket halaman berapa ya? Ini 95 kalau nggak salah, silakan dibuka. Nah ini juga materinya kita akan masuk ke sana. Nah di organisasi Trikor Dharma juga di dalamnya ada seorang tokoh yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Namanya adalah Soekarno. Oh iya, Soekarno. Pak, ada yang makan, Pak. Siapa? Sandi, Pak. Nanti. Pak, hukum, Pak. Kamu belum sarapan? Iya, Rajam, Pak, rajam. tumpah jangan, Pak. Oh, Sandi, Pak. Oke, kalau makan teman-temannya dibagi ya. Nah, itu. Oke, nah setelah kita belajar tentang organisasi yang berdiri tahun 1908, yakni Budi Utomo, pada hari ini kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yakni adalah organisasi, bangunan organisasi juga sih, ada suatu entitas, sesuatu yang Entitas itu apa, Pak? entitas itu sesuatu yang bisa dirasakan berbentuk dan lain-lain. Jadi kayak ini meja, itu entitas. Entitas meja. Tapi kalau entitas dikenal, Sandi. Kenal. Oh. kalau dikenal, oke. Nah, jadi kalau tadi dikenal ya. Gitu. Oke, jadi pada hari ini kita belajar tentang Sumpah Pemuda. Ada yang tahu nggak Sumpah Pemuda itu apa? Ya, Sumpahnya Pemuda. Tanggal 28 Oktober. Nah, oke. Wah. Ini. Oh, terus selanjutnya ada lagi yang lain? Ikrar janji. Ikrar. Bersatu, Pak. Oke, ikrar janji lengkap untuk Persatuan, Pak. persatuan. Oke, benar. Ada lagi yang lain? Pergerakan pemuda. Oke, pergerakan pemuda.
Ya, benar, Mas. Silakan. Ini dari tadi apa bahasnya pergerakan terus. Kamu lagi mau Kita lupa. Agak bisa sampai. Oh, mau beli ikan pas malah, Pak. oh iya, sekolah kan ya ada korupsi gitu ya. Oh iya, kayak pusat, Pak. Ya silakan kalau pengen jadi aktivis tapi ya jangan jadi buzzer. Oh iya. Oke, nah dari kata-kata kunci ini sebenarnya kita sudah bisa mengerucut mana arahnya pembahasan kita hari ini. Sumpahnya pemuda berarti ada janji di sana, ini saling berhubungan. Terus di dalamnya juga pasti ada tekad, terus juga ada pergerakan di dalamnya gitu. Dan tentu ini dilakukan pada tanggal 28 Oktober tahun berapa? 28. 1928 benar. 1928. Ya, tulisannya nggak kebaca ya, pakai apa yang kita pakai. Jadi Oke, hari ini kita akan belajar tentang Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang masih ingat Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu semboyan bangsa. Artinya apa? Coba bagi. Berbeda tapi tetap dua. Ya, benar banget. Bhinneka adalah berbeda-beda. Tapi tetap satu di Satu dua. itu, Pak. Pakai itu ya. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Panulis ya, dokter. Selanjutnya dibaca, Pak. Oke, nah terus selanjutnya. Kalian ada tahu ini apa? Putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia. Oke, nah ketika kalian melihat ini, jawaban pernah mengenai yang mana? Itu apa yang dispikirkan? Apa yang kalian rasa ketika melihat gambar ini? Semangat. Oke, semangat. Terus ada lagi? Salut. Semangat. Terus salut. Perjuangan. Perjuangan, Perjuangan. spirit, Oke, spirit. Apa? Terus ada lagi? Persatuan. Oke, persatuan. kesatuan. Kesatuan. Oke. Ada yang tahu bedanya persatuan dan kesatuan? Beda tulisan, Pak. Oke, coba tuliskan dulu. Bedanya persatuan dan kesatuan? Bedanya awalannya. Kan kalau persatuan sampai Belum. Apa itu coba? Iya, gak jelas, Pak. Indonesia kalau kalian tuh nggak takut sih. Udah. Ya, Kita lagi belajar Sumpah Pemuda ini, masa? Kalian masih muda udah apa muda? Oke. Nah, jadi saya akan mulai dengan quotes dari Soekarno. Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut segala dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kubicarakan dunia. Ini kalian di sini ada berapa banyak? 9. Apa Bapak? Oke, nah dari quotes ini sebenarnya ada dasarnya dan kenapa Soekarno ini pakai ini karena pada waktu itu pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam perjuangan Indonesia. Kita juga merdeka ini salah satu itu karena peran pemuda. Kalau nggak ada pemuda mungkin kita nggak akan ada peristiwa yang ketika Soekarno dan Hatta diculik terus diminta untuk segera ataupun secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Mungkin kita masih jadi mengalami penderitaan karena penjajahan dan lain sebagainya. Karena dulu kita rebutan ya, tapi rebutan sebagai babu ya. Oke. Nah, jadi saya bagi ada dua fase sebenarnya dalam perumusan atau Kongres Pemuda. Ada dua, yakni Kongres Pemuda pertama dan kedua. Jadi ada dua. Terus, nah dalam dua kongres ini sudah dibagi lagi. Nanti, misalkan ya untuk yang Kongres Pemuda pertama ini kan saya jelaskan dulu awalnya. Sejak berdirinya Bung Tomo, gerakan pemuda tumbuh dan berkembang secara mandiri di berbagai daerah di Indonesia. Nah,
awalnya gerakan-gerakan pemuda ini merupakan gerakan solidaritas. Jadi karena wah kita masih sedaerah nih, masih semangat-semangatnya kan, akhirnya mereka membuat gerakan-gerakan itu. Terus secara perlahan gerakan-gerakan ini menjadi gerakan politik atau gerakan kebangsaan. Oleh karena itu pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 berlangsung rapat besar para pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda Pertama atau dalam bahasa Belanda disebut Eerste Indonesische Youth Congress. Nah, jadi tadi 28 Oktober 1928 itu bukan jadi patokan utama dalam pelaksanaan Kongres Pemuda ini, ternyata juga ada tanggal-tanggal lain gitu. Nah, lalu apa? Kenapa pakainya tanggal 28 Oktober itu sebagai Hari Sumpah Pemuda? Nah, terus nanti kan masuk dalam pembahasan selanjutnya. Nah, di Kongres Pemuda Pertama ini kita masih pada waktu itu bangsa Indonesia masih membahas mengenai visi. Kita mau ngapain nih kita buat kongres? Apakah mau foya-foya, kita mau menjunjung tinggi Belanda, atau kita mau bangkit, kita mau merdeka, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, di sini ada dasar-dasar pemikiran yang berhasil dirumuskan dalam Kongres Pemuda Pertama pada tanggal berikut. Pertama, cita-cita Indonesia merdeka, bukan dijajah, menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu warga. Jadi akhirnya mereka yang pada awalnya itu ada Yosemite Rainbow, ada Jung Java, Celebes, dan lain-lain, ada mereka bersama-sama bergabung menjadi satu, namanya Kongres Pemuda. Nah, kemudian kita menuju kedua. Nah, kedua ini kita bagi lagi ada 3 fase karena mereka melakukan 3 kali rapat sibuk sekali seperti ini. Oke, kenapa? Kalian lagi ada masalah. Kita lanjut. Konsentrasi. Oke, kita lanjut dulu. Jadi di Kongres Pemuda kedua ini kita bagi menjadi 3 fase. Ada rapat pertama, kedua, dan rapat ketiga. Nah, di rapat pertama ini Muhammad Yamin. Ada yang tahu Muhammad Yamin siapa? Pahlawan. Benar, pahlawan. Jadi salah satu pendiri Founding Indonesia pada waktu itu Muhammad Yamin itu merumuskan apa ya? Enggak. Jadi membacakan pidato yang isinya adalah persatuan dari kebangsaan Indonesia merupakan hasil kemauan sejarah panjang Nusantara. Jadi waktu itu memang masih pada hari pertama, pada rapat pertama itu pencapaiannya masih politik ya gitu, untuk menyemangati. Nah terus di rapat kedua itu yang menyampaikan adalah tokoh-tokoh pendidikan yang salah satunya adalah Ki Hajar Dewantoro. Nah pada para tokoh pendidikan ini menyampaikan bahwasanya anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, keseimbangan pendidikan di sekolah dan di rumah, dan anak harus dididik demokratis. Di sini ada yang merasa di rumahnya ini merasa tidak dididik dengan demokratis. Sandi. Ya benar Sandi. Enggak. Demokratis. Oke, nah, saya rasa juga teman-teman semua belajar di sini juga karena hasil dari pendidikan yang demokratis ya. Oke. Dan untuk yang rapat ketiga itu keluarlah lagu yang sering kita nyanyikan ketika hari Senin ketika upacara, yakni Indonesia Raya. penciptanya. Nah, oke. Ya selain itu juga di rapat ketiga itu muncullah 3 janji yang disampaikan oleh yang dihasilkan oleh rapat Kongres Pemuda kedua ini. Ada yang tahu 3 janjinya itu apa aja? Itu ada di piagamnya. Ada yang tahu? Coba mungkin Putri. Janji yang disampaikan ketika rapat ketiga Kongres Pemuda 2 yang kami putra dan putri Indonesia. Nah, okay. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbeda dari yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menyebut bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, benar banget. Jadi pada waktu itu akhirnya para pemuda ini fotonya ya,
Ada yang tahu nggak gender dewasa yang mana? Yang tengah. Yang mana? Warna putih itu Pak. Warna Habisnya, putih Pak. saya dapatnya ini ya, kebetulan kayak saya, kakek-kakeknya lagi itu pasti Kakek-kakek. ya memang agak berbeda namanya. Tapi benar tadi Firman, yang tengah ini gender dewasa. Mana Pak? Mana Pak? Dia Pak. Nah, ini adalah dari Sumpah Pemuda. Kami Putra Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Oke, saya ingin tanya pada siswa-siswa semuanya, kenapa kita pakai bahasa persatuan bahasa Indonesia? Padahal pada waktu itu tuh kebanyakan mayoritas pakai bahasa Melayu. Wow, Ada yang mau coba jawab? Karena nggak semua orang itu orang Melayu dan bisa bahasa Melayu. Ya, benar banget. Jadi Indonesia itu bukan negara milik ini golongan tertentu, tapi Indonesia adalah milik Melayu. Kenapa? Jangan. Jadi Indonesia adalah milik Indonesia, juga dengan bahasa Indonesia, terus bangsa Indonesia dan tanah Indonesia. Nah, karena itu waktu itu dirumuskanlah semuanya itu atas nama Indonesia, tidak atas golongan-golongan tertentu, yang Java dan lain-lain. Oke, nah dari gambar ini, apa yang bisa kalian sampaikan dari ketiga gambar ini? Kalimat coba kan? Oke, ini saling tolong menolong ini. Membuli, oke, benar. Saling membantu. Bantu. Saya gambar ini kebetulan yang paling di Indonesia. Kayak gitu ya Pak. Nggak dong, karena susah ya, karena orang Indonesia itu nggak suka diabadikan gitu kan, orangnya tulus. Oke, selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi. Tadi kita sudah belajar mengenai asal-asal dari Sumpah Pemuda itu sendiri, bagaimana Sumpah Pemuda itu bisa ada dan menjiwai setiap diri manusia. Oke, jadi saya minta untuk teman-teman untuk bisa berkelompok, mungkin bisa buat saja, saya kira sudah cukup. Nanti banyaknya 9 ya, berarti ada yang kenapa ada yang ganjil ya? Oke, berarti ada yang 4, ada yang 5. Ini aja, ini 4 silakan berkelompok, ini silakan berkelompok. Iya, Allah. Oke, sebenarnya ada. Yang pertama, untuk kelompok pertama, untuk yang sebelah sana adalah memaknai nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Ini silakan kalian buka internet, silakan dipakai. Terus untuk yang kelompok yang kedua, gimana sih keadaan Sumpah Pemuda di era sekarang? Siap Pak. Mungkin waktunya sekitar 5 menit mungkin ya, cukup ya. Oke, silakan. Jadi nanti kalau sudah bisa disampaikan. Ya, nanti kayaknya Biologi apa kita? Yang pakai spidol aja. Apa? nanti pakai spidol, nggak kecil aja mana-mana. TPCA. Ada nggak? Oh, TPAC. Ini apa? Konten Kak. Knowledge pengetahuan. Siapa? Ya bukan. Dari kepo ya. Malah kamu kira apa tuh? Ngobrol jangan keras-keras ya. Aman Pak. Beres Pak. Oh iya, oke. Bukan sih kamu. Bapak muda yang sekarang
memasuki bulan-bulan pemuda Oktober. Tanya secara lintas pemuda sekarang tuh main TikTok, main TikTok, goyang-goyang, kita ilmu tuh tidak nggak jelas. Sekarang tuh nggak ada tujuan apa prospeknya, ada depan itu bukti sana tuh adalah ada yang pakai PSI. Kaisang, Kaisang. Tapi itu nggak jelas pengkaderannya Pak. Nggak jelas bang pengkaderannya. Kok bisa teman-teman anak masuk presiden terpilihnya dia bisa jadi kamu semua media iya salah satunya itu. Tapi kalau dari sistem pengkaderannya ya nggak tahu apa benefitnya kayak gitu. Dan ada jadi Anies. Jelas. Pemuda ikut yasinan. Pemuda sekarang banyak pacaran Pak. Apakah ada yang salah? Salah Pak. Kenapa kasih makan orang? Saya berasal dari bahasa Melayu. Apa artinya? Sebelum kita menikah ada banyak pacar ya. Terus pacar terus berkemana-mana. Maaf ya. Emang udah yakin itu bakal jadi yang nanti? Kalau emang mau apa? Oke, 1 menit lagi ya. Ada anehnya loh. Apa? Bahasa Melayu pacar. Nah, kalau misalnya ditinggal, berarti udah selesai. Bukan Melayu itu pacar itu salah satu. Iya, adat kan. Bukan adat lah. Itu kok bahasa apa ya? Kalau bahasa ini nggak usah sendiri. Tidak ngomong. Ini mas pemuda atau pemuda sekarang? Apa? Main diri, main di itu dia Pak Boy. Pemuda itu nggak jelas Pak. Udah Pak, udah bisa punya Pak. Thank you. Bentar lagi. Akan siapkan. Tidak bisa Ini kayak ikut-ikutan ya. Ini PJ-nya loh. Arida begini. Oh, ini Mbak Siska. Baik, waktunya sudah habis. Oke, mungkin dari Terpelmu bisa menyampaikan analisisnya atau hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok 2 terlebih dahulu. Ini Pak, kalau memakainya ya Pak, kan biasanya itu pada 17 Agustus itu kan ada event-event perlombaan gitu. Jadi kita sebagai pemuda ikut dalam karang taruna di desa seperti itu Pak. Itu mah semangat Agustus ya Pak. Iya. Ini pemuda loh. Sumpah. Kan memakai enggak? Oh gitu ya Pak. Enggak tahu kalau mungkin Pak. Ya, Aja ya. Kalau di era sekarang ya Pak, kalau menurut saya tuh pemuda kurang bukan. Pemuda itu ini Pak, kurang Apa? kurang ini apa bahasanya tuh Kurang menjiwai. Oh, kurang menjiwai. Oke, Ya, kurang peka dengan lingkungan. oke. Dia lebih ke apatis kalau Pentingin pacarnya daripada masyarakat umum Pak. Iya, tuh. Emang aku bakalan jadi sama masyarakat. Oke, udah. Cukup Pak. Cukup, oke. itu dulu Pak. Yang nggak punya pacar ya. Oke, coba tangan dari ternyata kondisi masyarakat sekarang apatis ya. Tapi Betul Pak. kalau nggak pernah ada perubahan ya, artinya ada partai yang pemimpinnya anak muda ya. Nah itu Pak, ini itu memang ngefans sama dia. Oke. Besok Pak Raffi masih ada. Bentar ya. Oke. Selanjutnya dari kelompok 1, silakan. Oke. Izin untuk nilai-nilai unsur dalam Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu kan menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, semangat nasionalismenya yang terkandung dalam Sumpah Pemuda itu
mengajarkan kita untuk mencintai tanah air Indonesia, menjunjung tinggi kebinekaan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan kata lain itu jadi inti dari nilai luhur yang dapat diambil dari peristiwa Sumpah Pemuda ini adalah cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, menghargai perbedaan satu sama lain. Dan itu Pak. Oke. Oke, benar banget. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita. Oke, jadi benar banget bahasanya kan tadi disampaikan kemarin siswa nilai-nilai dalam pemuda itu ya tentu banyak. Sebenarnya nggak bisa kita sebutkan satu-satu ya karena banyak sekali. Salah satu perbedaan cinta tanah air, terus persatuan dan kesatuan, terus toleransi dan lain sebagainya. Tapi memang di kondisi yang sekarang ini, saya kira juga mungkin siswa ini sadar ya bahwasannya ada nilai-nilai luntur dari Sumpah Pemuda kita, sehingga banyak yang mulai menyimpang lah, mungkin perilakunya dan lain sebagainya. Maka saya harap adik-adik sekalian, siswa kelas ini supaya tidak menjadi bagian dari orang-orang yang menyimpang, karena masa depan Indonesia ada di tangan kalian, bukan di tangan mereka-mereka yang pakai dasi sekarang. Oh, Oke. Oke, karena waduh, dasi ya kita sudah berada di ujung pembelajaran. Saya akan tarik kesimpulan dari pembelajaran kita tadi. Oke, bahwasanya Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak dari awal mula pergerakan kepemudaan Indonesia. Walaupun sebelumnya juga dipelopori oleh Bung Tomo, tapi dengan adanya Sumpah Pemuda itu pergerakan kepemudaan Indonesia itu semakin kuat dan baiknya Indonesia mereka, karena dengan golongan pemuda ya Soekarno bisa dalam tanda kutip dikulik, lalu diminta untuk segera memproklamasikan Indonesia, dan akhirnya kita juga bisa hidup sampai sekarang gitu. Juga semoga kita bisa mengamalkan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, lalu untuk minggu depan kita akan belajar mengenai topik memperkuat komitmen kebangsaan. oh, Jadi harap teman-teman mempersiapkan, dan juga saya punya tugas untuk dipersiapkan minggu depan. Ya, nanti kita akan bahas sebelum memulai materi yang selanjutnya. Ya, ini sederhana saja. Jadi kalian boleh tulis di buku catatan kalian apa sih harapan kalian untuk pemuda di masa akan datang. Oke, mungkin sekian kita akan akhiri. Kita bisa berdoa terlebih dahulu. Oke. Oke, Firman, silakan bimbing doa. oh, baik Kak. Mari teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa semoga apa yang diajarkan oleh Bapak Guru bisa mendapatkan ini baru mulai untuk selesai. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk semangat. Oke, saya harap dengan pembelajaran hari ini kita bisa jadi lebih maju lagi, kita bisa lebih bermanfaat lagi untuk kita dan mengamalkan apa yang dulu sempat dirumuskan oleh pemuda-pemuda pada masa lampau, dengan Sumpah Pemudanya, terus dengan karya-karya yang kita lakukan. Barangkali kita bisa menciptakan lagu-lagu yang sehebat Pratman ya. Dan juga saya harap juga teman-teman tidak menjadi bagian dari yang disebut mungkin ikut berdasi dan lain sebagainya. Jadilah pemimpin bangsa yang menjiwai bangsa ini. Mungkin sekian dari saya. Sekian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Lagi Pak. Irfan. Lu udah pernah makan semua belum? Siapa yang belum? Waduh. Bilang kok masih kan tahu kenapa? Terus Pak. Belum. Ya. Oke, kenapa nggak suka aja? Oke, Bapak saya dulu. Sebelumnya selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran BPKB. Ada ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Demokrasi. Pancasila. Ya, oke. Tapi sebelum sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita doa dulu. Oke, mungkin Bapak boleh minta tolong Firman buat pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai. Oke, baik. Oke, ada yang tidak hadir? Sandi yang Kenapa tidak hadir? Pak bangun usia minggu kemarin juga kayak gitu mereka di mata pelajaran yang lain. Iya, Pak. Betul. betul banget Pak. Jadi saya hubungi guru BK ya supaya tidak Siap. biar nggak langsung. Oke, tadi kita sudah singgung sedikit mengenai materi demokrasi ya di minggu lalu. Tapi mungkin Bapak bisa minta tolong dulu teman-teman semuanya bisa dicek meja, laci, dan juga buku-buku mata pelajarannya kita belajar dengan seperti ini. Udah Pak. Dikeluarkan buku-bukunya. Oke, mari kita belajar mengenai materi demokrasi. Ada yang masih ingat demokrasi itu apa? Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Iya. Oke, tuh terus mungkin yang lain. Ada yang mau coba jawab? Ya, oke, sistem pemerintahan. Ada lagi? Dari Desi Pak. Oke, yang lain itu apa itu demokrasi? Apa itu demokrasi? Kebebasan. Kebebasan. Oke. Ya, tadi banget apa yang teman-teman sampaikan bahwasanya demokrasi ini pada dasarnya merupakan sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Asasnya juga kebebasan diberikan. Telat Pak. Hukum Pak. Sering. Pacaran nih Waduh. Oke, kita lanjut ya. Ya, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang oleh rakyat untuk rakyat dan juga dari ya atasnya kebebasan, dan Indonesia juga menganut sistem pemerintahan ini meskipun memang enggak secara penuh pakai seperti mungkin di Amerika dan lain-lain, tapi Indonesia punya keunikannya sendiri yang namanya demokrasi Pancasila. Kemarin kita udah bahas sistem pemerintahan, kayaknya kalau lebih seru lagi kita bahas yang di
sebelahnya. Kita beberapa waktu lalu juga belajar mengenai trias politika. Yang masih ingat trias politika apa aja? Coba, Oka? Trias politika? Nggak tahu. Oke. Apa? Legislatif dan Ya, benar banget. Trias politika itu legislatif, yudikatif, eksekutif. Kemarin kita udah belajar mengenai eksekutif pemerintahan dengan sistem demokrasinya. Dan hari ini kita akan geser ke sebelahnya, yakni yudikatif. Hari ini kita belajar mengenai sistem hukum dan juga sistem peradilan yang ada di Indonesia. Oke, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Oke, hari ini kita belajar mengenai pertama definisi dari sistem hukum dan peradilan, yang kedua kita akan belajar mengenai penggolongan dari hukum, dan yang ketiga kita akan belajar mengenai klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Apakah sama dengan yang di luar negeri? Apakah kita mengalami paham yang sama atau ternyata beda? Atau ternyata kita punya mazhab sendiri ya? Oke, pertama saya ingin bertanya pada siswa-siswi semuanya. Ketika melihat gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Ya mungkin Cawapres, Pak. Cawapres, oke. Namanya Gibran. Pamannya Gibran, oke. Siapa namanya? Lupa tadi. Aduh, oke. Mbak Sandi tadi apa? Cawapres. Cawapres, waduh. Kenapa tuh kok? Kan ini Mahkamah Konstitusi, waktu itu Cawapres. Kan bisa ada putusan nomor 90. Oh ya, oke, baik. Siswa-siswi semuanya sudah pada nonton ya berita beberapa waktu yang lalu mengenai putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 90 ya, Mas Andi ya? Iya, Pak. Mengenai batasan usia calon presiden, batasan dan wakil presiden. Ternyata ada tambahan kalau misalkan pernah jadi kepala daerah. Oke. Iya, pertama kita akan bahas mengenai dasar dulu, yakni definisi dari sistem hukum. Pertama kita ambil dari hukum. Adalah sesuatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Pada dasarnya, hukum itu diciptakan untuk menciptakan suatu kehidupan yang adil, yang teratur juga. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu bisa saling menghakimi satu sama lain. Kalau kata filsuf, homo homini lupus ya, manusia ada ketinggalan lebih baik. Jadi oleh karena itu dibentukkan suatu sistem hukum supaya semuanya itu berjalan dengan adil dan juga tertib. Meskipun kalau kita melihat dalam perjalanannya itu banyak banget kedinamisan dari hukum itu sendiri. Contoh mungkin dari yang tadi kita sebelumnya bahas mengenai Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa memutuskan calon wakil presiden yang ternyata boleh umurnya belum 40 tahun tapi pernah menjabat sebagai kepala daerah misalnya. Kenapa bisa seperti itu? Gitu. Apakah itu boleh atau enggak? Apakah itu cara ketertiban umum atau tidak? Dan yang lain. Karena itu kita akan bahas barangkali apa yang kita lakukan sekarang juga beberapa ada yang menyalahi aturan sebenarnya dan menciptakan suatu kondisi yang tidak sesuai hukum. Oke. Sistem hukum merupakan kesatuan utuh dari tatanan hukum yang terdiri dari bagian lain yang saling berhubungan dan berkaitan dengan Oke. Nah, jadi bedanya hukum dan sistem hukum, sistem hukum itu dia tidak sendiri, ada di dalamnya ada sistem. Sistem itu dalamnya ada sistem. Apa yang kalian tahu tentang sistem? Aturan. Oke, aturan terus. Mungkin Siska. Sistem Apa itu sistem? suatu Oke, Siska tadi apa dulu? Wah. Oke, kesatuan.
Sudah yang lain. Jadi kamu Oke, yang lain. Coba ada yang mau coba jawab? Yang jawabannya orang banget ya. oh ini Mungkin apa? Gimana Pak? Apa yang ada dalam pikiranmu mengenai kata sistem? Sistem itu apa? tanya aku udah aturan. Kesatuan. Oke, Sistem itu merupakan apa ya Pak? jadi itu saya. Kalau diibaratkan motor itu mesinnya gitu Pak. Oke. Elemen. Elemen. Oh ya. Ya elemen itu apa? Fiber juga bisa. Apa? Selain elemen kan Oke. Ya, saya kira jawaban kalian benar, kalau hanya perlu dianggap saja. Ya, sistem itu merupakan satu kesatuan yang isinya itu ada banyak dan saling melengkapi. Contoh tadi kayak mesin itu adanya ada sistem, ada beberapa bagian yang saling melengkapi. Kalau putih mesin gitu. Ada apa? Oke, terus misalkan sistem pencernaan, sistem ekskresi dan lain-lain. Jadi ada sistem di sana. Ketika ada sistem, berarti ada bagian-bagian yang lain. Lalu bagaimana dengan hukum? Hukum itu juga punya bagian-bagiannya sendiri. Contoh misalkan kita ke sini. Dalam hukum itu ada yang namanya pertama peraturan. Apa menurut kalian mengenai peraturan? Coba dari Siska kamu jawab. Peraturan. Peraturan. Ya. Sesuatu untuk mengatur. Oke, satu untuk mengatur ya. Oke, terus coba Silva. Peraturan. Peraturan itu sesuatu yang mengatur sesuatu. Oke, ya. Ketentuan Pak. Ketentuan. Oke. Pasti ada salah kata atur, mengatur, peraturan dan lain-lain. Atur. Jadi memang betul. Jadi ketika ada dari suatu sistem hukum, maka di dalamnya harus ada peraturan, harus ada dasar, harus ada diatur. Selain itu juga dalam sistem hukum itu juga ada namanya penegak hukum. Ada yang tahu nggak penegak hukum itu apa aja? Penegak hukum, oke, polisi, terus TNI, oke, terus Siapa itu sih Pak? Kejaksaan. jaksa, oke, Hakim. oke, benar, Betul Mbak. oke. Jadi dan apa namanya penegak hukum itu beberapa di antaranya adalah pertama polisi, terus ada jaksa, ada hakim dan lain-lain. Kalau TNI itu lebih ke menjaga ketertiban dan juga keamanan skalanya yang buat eksternal. Oke. Nah, dan juga nanti ada bagian-bagian lain yang membersamai dari sistem hukum ini. Dan pada intinya hukum itu dia nggak pernah bisa sendiri karena dia harus punya beberapa elemen. Pertama adalah hukumnya itu sendiri, dasarnya peraturan, dan yang kedua adalah penegakannya gitu. Lalu bagaimana penegakannya di Indonesia? Nah, ini kita akan bahas. Oke, gimana caranya? Nah, hari ini kita bahas nih bagian dari hukum. Pertama dari unsur. Hukum itu sendiri itu memiliki 4 unsur. Pertama, kita sudah bahas peraturan menjadi mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Ada yang tahu ini maksudnya apa? Mengenai tingkah laku masyarakat dalam pergaulan masyarakat. Ini kalau kita sebut sebagai norma. Jadi nilai yang ada dalam masyarakat yang dibentuk tapi tidak dalam bentuk suatu peraturan yang tertulis itu. Biasanya kayak makan nggak boleh sambil berdiri atau mungkin hormati yang tua dan lain sebagainya. Gitu. Dan peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Ada tahu nggak badan yang membuat peraturan perundang-undangan? DPR, benar banget. Jadi sebenarnya cuma DPR tapi DPR bersama pemerintah, presiden, yang diwakili oleh menteri dan lain-lain gitu. Itu kalau di negara lain mungkin bisa beda. Terus yang ketiga,
peraturan itu bersifat memaksa. Karena peraturan ini bersifat memaksa, makanya dalam sistem hukum itu harus ada yang namanya penegak hukum. Kalau nggak ada penegak hukum, peraturan itu nanti jadinya kayak norma. Jadi cuma efek dari peraturan itu cuma dirasakan dari diri sendiri, kayak merasa nggak nyaman, tertekan, dan lain-lain gitu. Dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Contoh misalkan hakim sudah memutuskan kamu dihukum selama 4 tahun, ya dihukum selama 4 tahun, nggak boleh enggak. Bacanya nggak tahu ya, nanti kita lihat. Oke, nah terus hukum juga mempunyai karakter. Nah, karakter ini ada 2. Yang pertama, hukum itu pasti punya perintah dan juga larangan gitu. Karena pada dasarnya hukum itu diciptakan untuk menjaga ketertiban, maka harus ada dibatasi. Ya itu sifatnya bisa perintah ataupun larangan. Misalkan perintah untuk menggunakan helm, misalkan terus larangan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Itu. Terus yang kedua adalah perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Nah ini tadi juga yang berhubungan dengan ini yang 1, 2, 3. Ya, begitu aja. Oke, nah perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang ini. Nah ini yang menjadi legitimasi bahwa hukum itu harus kuat, harus punya sanksi jelas, sifatnya harus memaksa, harus punya penegak, harus punya dasar dan lain-lain. Kalau misalkan dia nggak punya karakter ini, maka itu perlu dipertanyakan, itu hukum atau bukan. Dan yang ketiga, kita membahas mengenai fungsi dari hukum. Tadi kita di awal sudah menyinggung beberapa ya. Pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat, terus menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebenaran. Dan yang terakhir adalah menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Tadi dari awal saya sudah singgung mengenai masyarakat Indonesia terutama yang suka main hakim sendiri gitu. Ketika ada maling ketangkap dipukulin sampai meninggal dan lain. Dan harusnya itu bisa dikurangi dengan adanya hukum ini sendiri supaya tercipta suatu kehidupan masyarakat yang adil dan juga tentram. Oke, setelah kita membahas ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu perihal materi ini untuk dasar-dasar. Belum. Oke, ada yang mau cita-cita hakim? Atau jaksa? Siapa Pak awalnya? Kenapa? Bapak, Jadi hakim. Jadi hakim. jadi jaksa kan? Oh, kenapa yang jadi jaksa? Karena Biar bisa menghakimi ayahnya Pak. Oh, karena kakak saya jenis advokat. oh advokat. Ya. Apa jenengnya? Oke. Kalau misalnya belum ada yang tanya, tadi di awal saya sudah menunjukkan satu gambar Mahkamah Konstitusi. Terus pertanyaannya, Mahkamah Konstitusi itu di Indonesia itu kerjanya ngapain sih? Ada yang tahu? Mungkin tadi saya jawab. Tugasnya Mahkamah Konstitusi itu apa sih? Apa cuma mutus tadi wakil presiden atau mengajukan perkara pemilu? Oke, benar. Kayak itu ada yang tahu? Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Terus bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi itu di Indonesia? Apakah dia ada di pengadilan atau mungkin dia ada di rumah presiden atau di istana negara? Nah, kita akan bahas sistem peradilan nasional. Nah, ini kalau kita lihat Mahkamah Konstitusi seperti tiri ya, karena dia sendiri. Oke, nah kalau kita lihat di sini, ini adalah struktural dari sistem peradilan nasional di Indonesia. Paling bawah itu pengadilan khusus, ini di bawah Mahkamah Agung dulu ya. Di bawah Mahkamah Agung itu ada pengadilan khusus. Sebenarnya di pengadilan khusus ini juga ada yang di bawahnya lagi, masih ada kayak pengadilan anak, terus ada HAM, terus ada pemberantasan korupsi dan lain-lain. Itu semuanya berada di Mahkamah Agung ada di satu ya.
pokoknya mesti di bawah pengadilan khusus. Di bawah pengadilan, di atas pengadilan khusus ada pengadilan umum. Dia umum ada negeri, tinggi, terus Mahkamah Agung. Nah, dalam proses pengadilan ini itu di dalamnya itu dikenal ada istilah, misalkan kalau kita tidak setuju dengan apa namanya putusan dari hakim, kita bisa mengajukan banding. Ada yang tahu banding itu dilakukan pada tingkat mana? Kasasi. Belum tahu, Pak. Banding. PN. Oke, PN benar. Jadi di pertama itu di pengadilan negeri, ya. Ketika pengadilan negeri itu nggak cocok, atau misalkan tidak sampai lah ya, misalkan kita digugat terus diputus, naiklah pengadilan tinggi dan lain-lain, itu dari Mahkamah Agung. Jadi ada banding, ada kasasi. Nanti teman-teman silakan datang ke pengadilan terdekat untuk nonton, tapi jangan sampai jadi tergugat ya, karena berbahaya. Oke, terus selanjutnya selain dari yang umum ini tadi, ada juga yang agama. Nah, di agama itu juga punya strukturnya sendiri. Pertama itu ada pengadilan tinggi, di bawahnya ada pengadilan agama syariah Aceh, dan di dalamnya ada aturannya sendiri. Kenapa Aceh itu dia masuknya ke pengadilan agama? Karena di Aceh itu sistem hukumnya agak beda sedikit daripada yang lain. Mereka masih menganut sistem hukum Islam, walaupun semuanya ya tidak ada pacung dan lain-lain gitu ya. Tapi di sana itu cenderung ada penggabungan dari hukum pidana perdata dalam hukum peradilan agama yang ada di sana. Gitu. Mungkin teman-teman bisa main ke Aceh kalau mau, silakan untuk mempelajari di sana. Tapi ya kalau punya pacar hati-hati ya, tangkap sama PP. Saya cantik apa dia? Ya di bawah dulu lah, geser-geser dulu. Di bawah mana Pak? Dia dekat sini Pak. Oke, kalau kita cari keturunan Aceh. Oh. Oke, Belum Medan. Oke, selanjutnya setelah peradilan agama kita kan pengadilan militer. Nah, di pengadilan militer itu sebenarnya ada dua, ada yang pengadilan militer sama yang pengadilan tinggi militer. Jadi ketika mungkin teman-teman ada yang lihat kasusnya siapa ya, yang militer ya? Sambu. Sambu enggak dong, dia umum aja. Ini ya, kok kasus dulu. Ucok. Ya. Ucok, iya benar. Jadi biasanya untuk militer, karena militer itu tidak masuk ke sipil, gitu. Kayak polisi kan sipil, kalau TNI itu militer kadernya. Maka mereka punya sistem pengadilan sendiri, dan di sana juga ada banding di pengadilan tinggi, seperti itu. Dan juga nanti ya baliknya ke Mahkamah Agung. Terus yang terakhir adalah pengadilan tata usaha negara. Nah, kalau di pengadilan tata usaha negara ini mungkin siswa-siswi masih belum banyak yang tahu mengenai ini, karena ini jarang jarang dibahas dan juga jarang ada masalah ya mengenai pengadilan tata usaha negara. Atau mungkin ada yang tahu, atau ingin ada yang tanya mengenai pengadilan tata usaha negara? Mungkin Siska? Oke, baik. Ya, jadi dalam sistem peradilan nasional ini sebenarnya cukup ini ya, cukup rumit ya. Sebenarnya semua ini ada ada sistem dan juga ada strukturnya masing-masing nantinya. Nanti di sini ada prosedur dan lain-lain. Nanti kita akan di dalamnya belajar mengenai misalkan pengadilan umum, nanti di dalamnya ada pidana, perdata dan lain-lain. Misalkan juga ada acara perdata, acara pidana dan lain-lain. Setiap ini juga dia punya sistem sendiri di dalamnya. Misalkan bahkan kalau misalkan di Polri itu ada namanya sidang etik ya. Sebenarnya semua profesi ada sih. Tadi disebutkan oleh Mas Sandi tadi ya, yang Sambu juga pada waktu itu kan menjalani sidang etik ya. Nah, itu sebenarnya di luar ini. Jadi itu dalam institusi di dalam institusi Polri itu sendiri. Yaitu di semuanya biasanya ada. Misalkan di sekolah pun nanti mungkin ada sidang etik dan lain-lain. Karena setiap profesi atau institusi itu biasanya punya etiknya sendiri. Ya tadi kalau di awal kita bahasnya mengenai norma. Gitu. Jadi tergantung tempatnya masing-masing gitu. Tapi nanti agak beda dengan syariah Aceh. Karena kan sebenarnya kan norma itu ya. Tapi di syariah Aceh karena faktor histori, gitu, mungkin sama kayak Jogja juga. Jogja kan faktor histori jadi ada. Karena ada faktor histori, maka perannya beda.
dia bukan norma, tapi memang benar-benar legal formal sebagai aturan hukum. Dan mungkin pada pertemuan besok kita akan bahas mengenai yang lebih dalamnya lagi. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai Mahkamah Konstitusi. Tadi kita sudah menyebut sedikit terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan kalau banyak orang menyebut sebagai guardian of constitution atau penjaga dari konstitusi. Kenapa disebut seperti itu? Karena konstitusi itu dibuat setelah reformasi dan tugasnya adalah menjaga tatanan demokrasi, terutama konstitusi di Indonesia. Ini konteksnya di dalam Indonesia ya, gitu. Jadi segala apapun peraturan yang dibuat oleh pemerintah maupun DPR itu nanti diujinya di Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi itu harus ngasih rapor gitu. Kira-kira ini bagus atau enggak, kira-kira ini perlu diperbaiki atau enggak, atau perlu ditolak atau enggak. Beda dengan Mahkamah Agung yang di bawahnya ada urutan-urutannya. Mahkamah Konstitusi itu dia cuma punya satu. Jadi Mahkamah Konstitusi itu merupakan pengadilan yang jadi tingkat pertama sekaligus terakhir. Jadi kalau jadi Mahkamah Konstitusi ya udah gitu, dan pasti sudah langsung inkrah gitu. Nah, beberapa waktu lalu kita sudah dikasih contoh mengenai misalkan putusan MK mengenai batas usia calon presiden ataupun wakil presiden yang ada ditetapkan boleh menyalonkan asalkan pernah menjadi kepala daerah. Nah, contohnya itu, ketika situ sudah diputuskan, ya udah dari inkrah, itu nggak bisa diapa-apain lagi. Bisa pun ya, itu nanti buat selanjutnya gitu. Dan mungkin banyak juga peraturan-peraturan lain yang mungkin misalkan 2019 apakah ada yang ngikutin Pilpres? Belum Pak, masih SMA. Enggak, maksudnya. Ya, maksudnya beritanya gitu. Di 2019 itu Prabowo kan gugat pemilu ke MK gitu. Dan itu merupakan juga salah satu tugas dari Mahkamah Konstitusi. Dia sebagai yang ngecek apakah peraturan itu sudah sesuai dengan undang-undang dasar atau belum, terus validasi juga untuk ngecek apakah pemilu itu sudah sesuai atau belum, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang dasar. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan mengenai materi ini? Atau ada yang ingin yang menjadi hakim Mahkamah Konstitusi? Pak, katanya gajinya gede. Oh, lu berapa tadi gajinya? Kalau Mahkamah Konstitusi hakimnya? 100 ada. Oh, 100 tidak lumayan juga ya. Tapi yang tekanannya tinggi juga ya. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu, gini deh. Ini dari komisaris Pertamina. Kalau jadi, Ini dari komisaris komisaris Pertamina kayak Bu. Basuki Cahayapurnama, Iya, katanya satu bulan bisa di rumah sini. Itu Pak. Ya kan kiri deh. Oh iya. Jangan gitu Pak. Kalau kita canggih. Iya, canggih juga. Daftar ini kebetulan. Oke, kalau gitu karena kita udah belajar mengenai ini, kita akan kuis dulu untuk ngetes mengenai materi yang kita belajar. Ini kuisnya akan levelnya advance, sulit. Jadi persiapkan diri kalian untuk kuis ini. Bapak minta untuk buat 3 kelompok mungkin. Bisa nggak coba 1, 2. Cukup Pak. Cukup. Sandi sendirian aja. Di satu kelompok 3 orang aja ya. Oke, mungkin kita hitung aja. Dari Sandi. 1, 2, 1, 3. 3. 2, 3. Kita ngobrol terus. Ya, oke, Bang. Ya, yang satu langsung. Apa? Yang satu. kamu. Isi 3. Gitu. Ini gua lah. Dari segi Tanggal 6.
Tiga, satu, dua, tiga. Oke, baik. Tiga. Dua main. Kita main Iya, dua ya, dua. spinner. Di sini Bapak punya 6 soal yang akan kalian jawab. Setiap kelompoknya akan menjawab 2 soal. Setiap soal yang terjawab dengan benar akan memiliki poin 20. Dan jika salah akan mendapatkan poin 10. Kalau tidak menjawab akan mendapat poin 0. Minus. Oke, bisa dipahami? Jawabannya siap? Siap. Oke, mungkin langsung saja kita dari kelompok pertama dulu, mungkin bisa perwakilan lanjut salah satu. Yes. Di Mama di depan. Oke, mari Pak, silakan. Kalau sampai di titik, Bapak kasih waktu 2 menit untuk pikir jawaban. Itu apa Pak? Ada startnya nomor 8. boleh dibantuin sama yang lain nggak, Pak? Ya kan satu kelompok. Itu Mbak. Baru mata. Bawa sih, Mir. Katanya aku tebak Besi. Nah, kita Dia sih pinter kok. pengadilan. Oke. Jelaskan perbedaan dari peradilan dan juga pengadilan. Tadi kita udah bahas mengenai pengadilan dan juga menyinggung mengenai peradilan. Lalu apa bedanya dari keduanya ini? Kalau peradilan itu mengadili, Sama. aji. Apa itu peradilan? Kalau pengadilan, pengadilan. Peradilan dan juga pengadilan. Peradilan itu prosesnya Pak. Bukan. Nah, adilan kuwi iki nih. Pengadilan tempatnya. Tempat. Oke, benar banget. Bukan. Jadi kalau pengadilan itu prosesnya, pengadilan itu tempatnya. Kayak Pengadilan itu peradilan itu proses mengadili. Kalau pengadilan itu silakan duduk. Saya Nah, jadi 20 poin untuk kelompok 1. Kan kelompok 2 silakan. pengadilan itu tadi Pak. Peradilan itu proses mengadili, pengadilan itu tempat mengadili. Pengadilan negeri Jakarta. Nah, iya. Oh, Oke, kelompok 2 silakan. Siska. Itu sakornya. Nah, itu bisa kayak gini. Wah, Siska lagi semangat. Iso apa Nggak usah semangat Pak, biarin. ya. Tanya dari Yesus dulu, Yesus. Tidak sekarang. Oke, Betul. betul nggak? Nah, kita di bawah. Ya, tadi dokter loh Pak, saya mau perhatikan untuk kalian. Masih ini kita bertanya Pak Pengadilan negeri Pak nanti. Oke, benar atau enggak? Tingkat tadi merupakan pengadilan tinggi Pak. pengadilan Tinggi. Selamat siang. enggak maksud awal tinggi. Pak. Ini dibanding pengadilan tinggi. Iya. Nah, Ini jawabannya adalah pengadilan tinggi. Jadi berapa itu? 10. ini enggak Pak. Saya tahu. Iya, ayo. Ini. Apa aja? Oke, ayo kapan kan mau pilih? Nah, oh iya tadi ya. Bilang Pak, ini jawabnya. Kan fungsi dari mahkamah Oke. Berdua. Apa? Milu ya selain ya. Milu. Proses.
Bukan yang cewek. Apa ya? Kalau yang bikin perubahan undang-undang. Oh iya. Ya, kita pernah bukan undang-undang. Ya. Oke, benar banget. Oke, sekarang Masih aja. Apa maksudnya menteri lebih paham daripada apa aja? oh iya. Bulan. Jawabannya adalah benar. Oke, berarti pertama kayaknya 40. Kelompok 2 silakan maju. Mas Ri nanti duel. Berarti soalnya nggak ganjil, berarti harusnya ganjil dong. Wah, bapaknya nggak asik. Ya, ini namanya kompetisi. Tidak, Pak. Terusnya 20 Supaya itu terpacu. Bang. udah. Now ini voice. Peran saya ya Pak ya. Sistem hukum tadi itu kayak ketentuan persatuan. Apakah itu masuk dalam sistem hukum? Ya. Kesehatan apa? Sistem hukum itu merupakan satu kesatuan dari hukum itu sendiri. Oh, iya, benar. Untuk orang kami. 1, 2, 3 tet. Sistem hukum itu merupakan suatu kumpulan apa? Kesatuan unsur-unsur Dari dari hukum. ya benar 20 poin. Jadi apa namanya, sistem hukum ya berarti kumpulan dari apa namanya itu apa dari hukum itu sendiri supaya hukum bisa bekerja dengan baik. Oke, yang terakhir sebutkan 2 ketentuan dari hukum. Paksa. ya. Aku masih Oh iya, aja. memaksa dan disiplin perintah dan larangan. Iya, benar banget. Oke. Berarti itu kelompoknya 20, kelompok 1 20, ini kelompok 2 30, kelompok 1 40. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Ini karena teman-teman sudah mau berakhir. Ini ada tugas untuk minggu depan. Cari informasi mereka tahu dari Indonesia. Analisis bersama kelompok yang tadi sudah dibagi. Kemudian kemudian analisis tersebut dalam bentuk presentasi. Oke, makasih Pak. Jadi itu bisa sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mungkin kita akan doa terlebih dahulu. Oke, berdoa menurut keyakinan ajaran masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Oke, berdoa tidak dibatasi. Oke, terima kasih anak-anak semua. Yang kita belajar adalah agar kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga nanti kalau kita akan punya keinginan untuk jadi penegak hukum bisa lebih adil dan juga menjaga ketertiban umum itu sendiri. Mungkin sekian dari Bapak Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pelaksanaan di